Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesempatan ini saya ingin mengajak pada kita ini untuk mentafakuri ibadah kita ini. Mentafakuri yang saya maksud itu adalah bahwa ada ibadah-ibadah itu yang ternyata oleh Allah nanti dinilai pada saat ibadah itu dilaksanakan. Kemudian ada yang dinilai sampai kita meninggal dunia. Nanti saya tunjukkan mana-mana ibadah itu. Ada yang dinilai sampai hari kiamat. Dan ada penilaian itu nanti yang terjadi sampai pada saat orang itu sudah berada di dalam surga atau neraka. Ini yang baru kita renungkan, mana ibadah-ibadah itu yang mungkin kategori A, B, C, dan D. Ini sebagai bahan muhasabah kita, karena ada perintah dari Allah, yakni supaya kita ini mencermati amal-amal yang sudah kita lakukan. Dan ayatnya insya Allah kita sudah hafal semuanya, Al-Hasyr 18 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tangdur nafsun ma qaddamat, hendaklah setiap jiwa itu artinya juga setiap orang begitu. Setiap jiwa itu mengamati ma qaddamat, segala amal yang sudah dilakukan. Jadi segala amal yang sudah kita lakukan ini diperintahkan oleh Al-Quran, yang artinya Allah memerintahkan kita melalui Al-Quran itu supaya kita perhatikan untuk apa, lihotin, untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan ini nanti apa yang ingin saya sampaikan itu nanti bisa digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki amal kita ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Ada sesuatu yang oleh Allah dikategorikan amal dan itu dinilai pada saat terjadi, dan itu mungkin tidak akan dinilai lagi setelah itu. Amal yang dinilai seperti itu adalah amal yang kalau kita ambil dari sebuah hadisnya Rasulullah, ini tentang orang yang awalnya itu punya niatan untuk berbuat as-sayyi'ah, wa man hamma sayyi'atan falam ya'mal katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Nah ini yang mungkin nanti perlu kita renungkan. Barang siapa yang punya kerentek niatan untuk melakukan as-sayyi'ah jadi melakukan as-sayyi'ah, falam ya'malha, kemudian ternyata dia itu tidak melakukan, punya kesempatan untuk melakukan, punya peluang untuk melakukan, punya kekuatan untuk melakukan, tetapi dia kemudian tidak jadi melakukan as-sayyi'ah itu, maka pada saat itu katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, oleh Allah dicatat sebagai sebuah hasanah yang kamilah, kebaikan yang sempurna.
Jadi ketika orang ini berniat jelek, misalnya Nun Sewa, misalnya punya niatan mau mengambil uang di kantor, mau korupsi dan sebagainya, kemudian sebetulnya ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan tidak masuk kelompok ini. Ada kesempatan, ada waktu, ada kekuatan, ada kemampuan. Tetapi kemudian dia tidak melakukannya, maka oleh Allah katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, dicatat sebagai sebuah hasanah yang sempurna, sebagai kebahagiaan sempurna. Dan ini insya Allah tidak akan dinilai terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dinilai pada saat itu sebagai sebuah hasanah. Begitu pula ketika kita ini melakukan hamma bihasanatin, kita melakukan niatan untuk berbuat baik, tetapi karena ada alangan syar'i. Jadi catatannya alangan syar'i. Karena ada alangan syar'i, kemudian kita ini tidak melakukan. Jadi kita niatan misalnya itu mau jamaah begitu, mau jamaah. Tiba-tiba hujan deras begitu yang menghalangi kita untuk datang ke masjid. Katabahallahu indahu hasanatan wahidatan. Maka Allah akan mencatat niatan orang seperti ini seperti dia itu melakukan hasanatan wahidatan, kebaikan satu begitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa amal ini dicatat oleh Allah pada saat itu, dan ini untuk perkembangan berikutnya insya Allah tidak ada penilaian lagi itu. Kemudian yang kedua, ada amal itu yang oleh Allah dicatat sampai kita ini meninggal dunia. Jadi nanti amal itu akan dipantau terus oleh Allah begitu sampai nanti kita ini meninggal dunia. Sebab nanti ada kemungkinan amal itu awalnya diterima oleh Allah, tetapi kemudian awal ini akan bermasalah di akhir kehidupan kita ini. Ini yang sebetulnya sangat rawan sekali bagi kita, karena ini terkait dengan kebanyakan ini terkait dengan masalah hati. Beberapa hal yang oleh Allah dan oleh Rasulullah sampaikan, kerawanan itu terletak pada begini. Jadi orang itu kalau beramal, apapun bentuk amalnya, jaga hati kita ini, jangan sampai ada sifat ujub, riya, takabur. Apakah itu sholat kita, apakah puasa kita, apakah zakat kita, apa infak kita, sedekah kita, haji kita. Jaga pertama 3 hal ini. Ini yang pertama, ujub, riya, takabur. Ujub itu perasaan bangga di dalam hati, merasa ibadahnya itu yang terbaik. Tapi itu hanya di dalam hati, Pak. Cuma umpama Pak, kita ke masjid begitu, kemudian setelah ke masjid kita sholat sunnah, kemudian sholat jamaah, kemudian di dalam hati kita ini ada perasaan, oh lingkungan sini itu yang paling baik itu saya, yang paling tertib jamaah itu saya, yang paling khusyuk saya, yang paling sering sholat sunnah itu saya. Itu hanya di dalam hati, Pak. Di dalam hati. Kita harus hati-hati, ini akan bisa menghancurkan amal kita ini. Kalau tidak cepat ini kita atasi, nanti kalau kita meninggal dunia dalam kondisi kita ini memiliki seperti ini, maka hati-hati amal kita ini nanti akan berantakan di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, riya. Riya itu pamer. Pamer itu adalah ketika kita ini beribadah, ada orang dan tidak ada orang, itu ibadah kita itu berbeda, Pak. Misalnya begini, kita infak, kalau ada orang itu kita 100.000, kalau tidak ada orang misalnya 20.000. Ini kan riya sebenarnya itu. Kita sholat jamaah, kita sholat misalnya sholat menjelang jamaah itu ada sholat sunnah begitu. Awalnya misalnya sholat tahiyatul masjid. Ketika rakaat pertama setelah Fatihah, kita ini baca surat sing paling pendek begitu, misalnya apa itu kulhu, apa itu misalnya An-Nas dan sebagainya. Nah, dilalah pada saat kita ini bangkit untuk rakaat kedua, dan di belakang itu ada orang dehem misalnya begitu. Maka kemudian kita ini
di rakaat kedua setelah Fatihah itu karena ada orang begitu, maka kita ingin orang itu menilai kita ini sholatnya itu khusyuk, sholat kita itu panjang begitu. Kalau yang rakaat pertama kita pakai kulhu begitu, maka rakaat kedua ini kita pakai wadduha misalnya, supaya orang menganggap kita ini sholatnya lebih lama. Ini riya, ini pamer. Jadi ini juga bisa menghancurkan amal kita. Kemudian yang ketiga itu takabur. Takabur itu sombong. Sengaja kita ini merendahkan orang lain dalam persoalan amal kita ini. Jadi mengolok orang lain. Oh, kamu sumbanganmu itu cuma 10.000 macam-macam. Saya itu udah 100.000 misalnya, itu takabur itu. Jadi sudah dalam posisi merendahkan orang lain, mengunggulkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Itu akan dinilai Allah sampai kita nanti meninggal. Termasuk nanti Rasulullah menyampaikan iyyakum wal hasad, takutlah kamu itu dengan perasaan iri. Fainal hasada yakulul hasanat kama takulun nar al hat. Takutlah kamu sekalian itu memiliki sifat iri, karena sifat iri itu nanti akan bisa membakar kebaikan kita ini layaknya api yang membakar kayu bakar. Itu akan dinilai oleh Allah sampai kita ini meninggal dunia. Jadi ini hal-hal ini harus kita jaga, Pak. Terhadap amal-amal kita itu harus kita jaga. Karena nanti Allah akan menilai model-model amal yang seperti ini. Penilaian Allah itu sampai ketika kita ini meninggal dunia. Jadi hal-hal yang saya sebutkan itu akan terus oleh Allah dinilai, dipantau dalam perjalanan amal kita ini sampai kita ini meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ada amal itu yang oleh Allah terus akan dipantau sampai nanti hari kiamat. Jadi meskipun kita ini sudah meninggal dunia, amal kita itu terus dipantau oleh Allah. Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'a. Ini sampai kiamat nih. Barang siapa yang membuat perilaku yang baik, membuat contoh yang baik dalam masyarakat, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan tambahan pahala dari orang yang mengikuti itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a. Tetapi orang yang mengikuti perilaku kita yang baik itu tidak akan pernah dikurangi pahalanya oleh Allah. Dan ini perlu untuk kita perhatikan betul, Pak. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wisrun wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah atau perilaku yang tidak baik, maka orang itu akan mendapatkan dosa dan mendapatkan tambahan dosa dari orang yang mengikuti sunnah yang sayyi'ah tadi ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Jadi kalau sunnah kita, perilaku kita yang diikuti oleh orang lain itu adalah sunnah hasanah yang baik, maka meskipun kita ini meninggal dunia, terus akan dicatat kita ini mendapat tambahan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebiasaan baik kita ini. Makanya di masyarakat ini kita harus betul-betul perhatikan perilaku kita, supaya perilaku kita ini menjadi perilaku yang baik dan bisa dicontoh oleh orang lain. Jangan pernah kita ini berperilaku yang tidak baik yang nanti akan diikuti oleh orang lain. Jadi kalau nanti kita berperilaku yang sayyi'ah, maka kita mendapatkan dosa dan juga mendapatkan tambahan dosa dari orang yang mengikuti ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Penilaian Allah sampai kiamat, Pak. Karena itu kita hati-hati, Pak, hati-hati, karena perbuatan baik itu pasti ada yang mengikuti, perbuatan yang buruk juga pasti ada yang mengikuti. Di mana-mana sunnatullahnya seperti itu, Pak. Jadi dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang, orang yang berbuat baik itu pasti ada yang mengikuti, orang yang berbuat tidak baik juga pasti ada yang mengikuti. Dan celakanya, Pak, kita ini nanti akan dinilai oleh Allah dari perilaku yang diikuti oleh orang lain itu sampai kita nanti
sampai dunia ini kiamat, Pak. Itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita ini sangat mungkin akan dinilai oleh Allah sampai ketika orang itu sudah berada di surga atau neraka, Pak. Ada sebuah ayat yang monggo kita renungkan bersama. Ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa nanti di akhirat itu ada orang yang menuntut kita, Pak. Yeah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'nallah wa ata'nar rasul wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil qalu dhi'afaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Pada saat orang-orang itu dibolak-balikkan wajahnya itu di dalam neraka. Jadi di dalam Al-Quran tuqallabu wujuhum, jadi dibolak-balikkan wajahnya itu di neraka. Itu sebagai gambaran bahwa di sana itu orang itu tidak karu-karuan begitu polahnya, Wah, itu di sana itu karena neraka itu ya namanya neraka itu sudah dalam bentuk siksa semuanya. Nah, pada saat itu nanti ada orang itu yang menyampaikan pada Allah. Pertama dalam bentuk penyesalan, ya laitana ta'nallah ta'nar rasul, ya Allah alangkah baiknya kalau saya dulu itu mengikuti atau taat pada Allah dan taat kepada Rasul. Mereka menyesal, Pak, di sana itu. Ya Allah, ya laitana ta'nallah ta'nar rasul. Alangkah baiknya kalau saya dulu di dunia itu mengikuti perintahnya Allah, mengikuti contohnya Rasulullah. Wa qalu ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabil. Mereka itu kemudian mengatakan, ya Allah saya dulu di dunia itu mengikuti para sesepuh saya, para pemimpin saya, dan para sesepuh dan pemimpin saya itu membiarkan saya itu di dalam kesesatan. Atau bahkan menyesatkan saya. Gitu. Qalu dhi'afaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Oleh karena itu saya mohon ya Allah, orang-orang yang saya ikuti itu nanti berilah mereka itu dhi'afaini minal adzab, azab yang berlipat ganda. Jadi nanti kita ini orang-orang yang sadatana wa kubara'ana. Sadatana wa kubara'ana itu artinya ya para senior-senior, para pemimpin-pemimpin. Kalau itu di dunia membiarkan kemaksiatan, ada orang-orang generasi setelahnya itu dalam kemaksiatan, dalam kesesatan, kok dibiarkan, mereka nanti akan menuntut kepada pemimpin itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Tanggung jawab pemimpin itu luar biasa, dunia akhirat, Pak. Jadi pemimpin dalam agama kita ini konsepnya itu bertanggung jawab kepada umat, kepada yang dipimpin itu bukan hanya dalam konteks kehidupan dunia tapi juga dalam konteks kehidupan akhirat. Makanya hati-hati ketika kita melihat kemaksiatan, meskipun hanya sekali, maka katakanlah bahwa itu kemaksiatan dan tolong untuk dihindari. Jangan dibiarkan, jangan merasa takut. Bahkan Nabi menyampaikan, man ra'a munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fabilisani fa'ilam yastati fabiqalbi wa dzalika adnaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran maka dia harus merubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Bila mana dia tidak mampu, fabilisani, maka dia harus merubah kemaksiatan, kemungkaran itu dengan lisannya. Kalau dia tidak bisa, maka rubahlah dengan hati, artinya dengan doa. Wa dzalika adnaful iman, tetapi yang ketiga ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi nanti tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin itu masih akan dituntut oleh orang yang dipimpin ini sampai nanti orang ini sudah berada di surga dan neraka. Karena itu pemimpin semuanya harus hati-hati, jangan membiarkan kemaksiatan, jangan membiarkan kemungkaran, jangan malah kita ini mengelola kemaksiatan, jangan malah mengelola kemungkaran untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Dituntut nanti kita ini ketika sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ini sebagai bahan renungan bagi kita. Tentu renungan untuk persiapan kita di akhirat, Pak. Jadi jangan pernah berpikir pemimpin itu hanya bertanggung jawab melalui LPG, Pak. Melalui LPG di dalam kehidupan dunia ini. Tidak.
ternyata tidak. Tetapi harus kita perhatikan bahwa kepemimpinan kita ini nanti akan kita pertanggungjawabkan sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahan renungan ini akan bisa menjadikan diri kita ini lebih baik, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita untuk memperbaiki diri kita ini hari esok, mudah-mudahan lebih baik daripada hari sekarang. Nasrun minallah, fatqun qarib, babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.